Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo. Perkenalkan, saya Nazwa Kumila dengan nomor NIM 23051666040. Jadi dalam video praktik mengajar ini, materi yang saya bawakan adalah materi kelas 10, yaitu sumber sejarah primer dengan menggunakan metode diskusi kelompok. Berikut adalah cuplikan video praktik mengajar yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, gimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik dan sehat ya. Gimana? Masih semangat untuk belajar? Masih. Oke. Kalau masih semangat dan udah siap untuk belajar, sekarang ibu mau kalian duduknya yang rapi ya. Jangan ada yang nengok sana sini, hadapnya ke depan semua, supaya fokus mendengarkan penjelasan dari saya. Oke? Oke. Jadi sebelum memulai pembelajaran, sekarang saya akan absen dulu. Apakah ada teman yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ada, Bu. Ada. Siapa itu? Diandra. Marmina, Bu. Oh, ada alasannya? Ada keterangannya? Tidak ada. Oke. Semoga kalau sakit segera disembuhkan. Kalau izin karena ada kegiatan, semoga diperlancar ya kegiatannya. Oke. Jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, ibu mau kalian untuk memperhatikan gambar yang ada di TV ini. Oke, sudah diperhatikan? Sudah? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, menurut kalian, apakah gambar atau foto lama seperti ini itu tuh bisa dijadikan sebagai sumber sejarah? Gimana? Menurut kalian? Saya. Oke, bisa. Oke, dan betul ya. Jadi foto lama seperti ini itu tuh bisa dijadikan sebagai sumber penelitian dalam sejarah. Ada yang tahu foto apa? Tahu pastinya. Oke, foto pembacaan teks proklamasi tahun 1945. Nah, karena ini akan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan pelajari apa? Kita akan pelajari yang namanya sumber sejarah primer. Nah, apa aja Bu yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari adalah satu, ya, definisi. Kedua, kita akan belajar tentang ciri-ciri dari sumber sejarah primer. Dan yang ketiga adalah contohnya. Oke? Nah, jadi harapannya setelah kelas ini selesai, kalian itu yang pertama bisa menjelaskan definisi dari sumber sejarah primer. Kemudian yang kedua dan ketiga, kalian bisa minimal menyebutkan dua ciri-ciri dan contoh dari sumber sejarah primer. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian kita nanti akan menggunakan metode diskusi kelompok sederhana aja. Jadi langkah-langkahnya adalah saya akan menjelaskan materinya secara singkat. Kemudian kalian akan dibagi kelompok. Kemudian saya kasih tugas. Kalian kerjakan tugasnya secara kerjasama. Kemudian akan ada presentasi hasil diskusi. Setelah itu selesai, kita akan kesimpulan. Dan terakhir akan ada evaluasi berupa kuis singkat untuk mengetes pemahaman anak-anak pada pagi hari ini. Nah, siap? Siap. Oke. Jadi kita langsung masuk aja ke materi yang pertama, yaitu definisi sumber sejarah primer. Jadi bisa dibaca di situ ya anak-anak. Sumber sejarah primer adalah segala bentuk bukti yang berasal langsung dari waktu peristiwa yang sedang diteliti, sehingga belum mengalami penafsiran atau pengolahan oleh pihak lain. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti dokumen asli, rekaman, kemudian hasil wawancara pelaku sejarah, sama seperti foto yang saya kasih tunjuk di awal tadi. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya itu seperti ini. Oke, jadi supaya tidak lupa, kita tulis aja poinnya di sini ya. Atau di sini saja. Ciri-ciri yang pertama adalah yang pasti dihasilkan saat peristiwa terjadi, sama dengan definisinya tadi ya. Atau dibuat saat peristiwa terjadi. Yang kedua apa? Anak-anak bisa dibaca di situ. Yang kedua adalah otentik. Yang ketiga masih asli. Dan yang keempat adalah belum mengalami penafsiran ulang dari orang lain. Atau bisa kita tulis di sini adalah bukan hasil interpretasi. Saya menghalangi menulisnya tidak? Tidak ya, interpretasi. Oke. Nah,
jadi ciri-ciri ini saling berkaitan ya. Bukan hasil interpretasi, artinya masih asli karena bukan hasil interpretasi. Jadi berkaitan. Nah, itu dia untuk definisi dan ciri-ciri. Dari sini apakah ada dulu yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke pembagian kelompok? Ada yang mau ditanya? Tidak? Ibu. Boleh, silakan ya. Kenapa? Otentik itu seperti apa? Otentik itu belum mengalami peristiwa, belum mengalami interpretasi ulang ya. Jadi masih asli dan jadi dia itu berasal dari sumber aslinya, tidak seperti sumber sejarah sekunder yang sudah mengalami penafsiran ulang. Nah itulah yang dimaksud dengan otentik atau masih asli, sebenarnya sama aja gitu ya. Gimana? Menjawab belum? Ya. Menjawab. Oke, terima kasih kembali. Kemudian sudah tidak ada yang mau bertanya lagi? Ibu, interpretasi itu apa, Ibu? Interpretasi itu semacam penafsiran atau pengertian. Misalnya interpretasi Junita beda dengan interpretasi saya. Jadi semacam pemahaman atau penafsiran begitu ya Junita. Gimana? Jawab? Menjawab, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, kalau begitu kita langsung bagi kelompok aja. Silakan berhitung dari 1 sampai 3, dimulai dari Krista. 1, 2, 1. Lanjut. 2, 3, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Sekarang silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, segera. 1. Bebas aja ya tempatnya. Sambil di sini saya siapkan untuk tugasnya. 1 dulu. Iya. Jadi masukin. Apa mau diganti? 2. 2. 2 mana ya? 2 mana? Oke, sudah? Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, dengarkan baik-baik. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, jadi kalian tuh sudah dibagi kelompok nih. Nah, kemudian nanti saya kasih tugas, kalian kerjakan tugas tersebut secara berkelompok. Nah, jadi sekarang Ibu mau kalian untuk membagi di kelompoknya itu ada tim penulis sama tim penyaji. Kamu nanti ada presentasi. Jadi presentasi itu perwakilan aja. Jadi silakan dibagi. Tapi anak-anak ya ngerjakannya tetap bareng-bareng. Jadi setiap anggota kelompok itu wajib membantu untuk menyelesaikan tugasnya. Dapat dipahami? Paham, Bu. Oke, silakan dibagi tim penulis dan penyajinya sambil saya siapkan lembar tugasnya. Oke, gimana? Sudah dibagi tim penulis dan penyajinya? Sudah, Bu. Sudah. Saya bagikan ya lembar tugasnya. Kelompok berapa? 2. Silakan 1, kemudian 1 dan terakhir belakang sini, betul? Oke, sudah ya. Nah, sekarang tolong didengarkan baik-baik anak instruksinya. Oke, jadi, nah di lembar tersebut ada beberapa contoh sumber. Nah, sekarang Ibu mau kalian yang pertama adalah menentukan mana sih sumber yang termasuk dalam sumber primer. Nah, yang kedua adalah kalian tuliskan alasannya kenapa itu sumber primer. Gitu. Dapat dipahami instruksinya? Jelas? Oke, kalau begitu silakan dikerjakan. Kita bakal mengerjakan, tolong didengarkan. Jadi kita akan mengerjakan 3 menit pertama. Kemudian kalau belum selesai kita tambah 1 menit. Kalau setelah 1 menit tidak selesai kita akan presentasi. Oke? Tidak apa-apa ya kalau tidak selesai. Silakan dikerjakan. Ibu. Boleh, silakan. Tapi dapat pas lebih. Oh, tolong coba Ibu lihat. Oh iya, sepertinya. Oke, terima kasih ya. Coba mau lihat. Oke. Ya, baik. Ini kelompok berapa yang di sini? Kelompok 1. Siapa tim penulis dan penyajinya udah dibagi? Sudah, Bu. Siapa? Kami penulis, saya penderita. Krisnawati penyaji. Oke. Kemudian ada kesulitan untuk mengerjakan? Belum ada sampai sebelum. Belum ada. Oke. Silakan
Silakan dilanjutkan ya diskusinya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke. Kemudian ini kelompok 2. Udah dibagikan tim penyajian dan penulisnya? Sudah. Oke, silakan dikerjakan ya. Di situ ada 2 soal, jadi dicek saja lembarnya. Ibu akan berkeliling ke belakang. Kita cek kelompok belakang ya. Sini kan, sini punya soal. Gimana? Kelompok sini ada kesulitan? Tidak, belum. Belum. Ya, jadi di terakhir jangan lupa diisi juga ya nama kelompok dan nama anggotanya. Oke? Terus, ada tiga. Ini jawabannya. Dari cetak. Oke. Sepertinya ada yang sudah mengerjakan nih. Oke, ini tadi kelompok 2 tuh, kelompok 2 ya. Oke, di sini ibu mau tanya nih, kelompoknya. Kenapa kalian memilih gambar nomor 2 ini sebagai sumber primer? Apa alasannya? Karena itu merupakan satu kolaborasi yang langsung ditulis pada saat itu. Oke, anggota kelompok yang lain gimana? Setuju? Setuju, oke. Udah bagus ya diskusinya, silakan dilanjutkan. Masih ada 1 soal, jangan sampai terlewat. Berapa menit lagi? 2 menit lagi ya. Setelah 2 menit selesai, kalau ada yang belum selesai, kita tambah 1 menit. Setelah itu selesai tidak selesai, kita presentasi. Misinya kalau sampai yang banyak juga gak apa-apa, singkat-singkat aja. Yang penting ada poin intinya, oke? Gimana kamu ini sudah menjawab? Selesai. Jangan dilanjutkan aja, oke? Oke. Kalau belakang gimana? Sepertinya belum ditulis. Gak apa-apa, masih ada waktu, santai aja. Oke. Jangan ada yang main sendiri ya. Jangan ada yang ributnya karena fokus kerjain tugas. Mail, kelompoknya tolong dibantu ya Mail, jangan main sendiri. Iya bener, bacain jawabannya. Kelompoknya belum ngisi gitu loh. Kontribusi kelompok sangat diperlukan ya untuk mengerjakan tugas ini. Sudah mau selesai sepertinya kelompok 2. Cepat juga. Kejadian. Oke. Kalau penjelasan dari saya kurang jelas, bisa dilihat lagi ya instruksi di kertasnya juga ada, silakan dibaca. Oke? Gimana Junita? Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok ini kelompok 1 sudah mau selesai nih. Ibu majunya acak atau bergiliran ibu? Sesuai urutan kelompok saja sepertinya. Oke, sudah 3 menit nih. Gimana? Ada yang belum selesai? Belum. Kita tambah 1 menit lagi sampai jam 11.05. Sampai jam 11 lewat 3. Kemudian saya tambah saja waktunya. Karena dia belum selesai, kita tambah 5 menit, tidak apa-apa deh. Karena waktunya ternyata masih panjang ya. Tidak apa-apa, sampai jam 11:10 mungkin boleh. Jadi silakan supaya diskusinya lebih hikmat juga. Jadi analisisnya lebih rinci gitu. Tolong belakang gimana? Ada kesulitan nggak? Tidak, sudah ada progres. Oke, silakan ya. Oh, ini belum. Coba
Coba ibu boleh lihat jawabannya. Oh, boleh Bu tahu? Oke, di sini ibu mau tanya nih. Kenapa kalian memilih sumber 1 dan 3 sebagai sumber primer? Alasannya apa? Karena kalau sumber yang dua itu menurut saya itu sudah banyak interpretasi dan ide-ide baru Bu, dan juga sifatnya contoh di kedua ini sifatnya kayak film yang lebih ke hiburan sih. Oh, oke, siap. Gimana kalau anggota yang lain setuju dengan pendapat yang sudah? Setuju bukan hasil diskusi tadi. Oh, hasil diskusi ya. Berarti semuanya memberikan pendapat. Oke, baik sekali. Sudah baik ya diskusinya, silakan dilanjutkan, tidak apa-apa. Soal yang pertama sudah dikerjakan? Lagi proses ya? Iya. Oke, tidak apa-apa, dilanjutkan saja. Terima kasih. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Sudah. Masih ada waktu, tidak apa-apa, sampai jam 11.10 ya tadi. Pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru, nggak apa-apa. Kemudian kelompok ini juga sudah selesai. Kelompok saya juga sudah selesai ya. Coba saya lihat jawabannya sebentar. Oke, namanya juga udah diisi, bagus. Oke, udah ya. Semua anggota kelompok berpartisipasi kan? Berpartisipasi. Oke, berarti sudah bekerja sama dengan baik. Siap. Oke, Mbak, silakan dilanjutkan ya. Baik Bu. Oke, silakan dilanjutkan. Kelompok 1 dan 2 sudah selesai. Kelompok 3 apakah ada kesulitan di situ? Benar dikit lagi Bu. Oke, nggak apa-apa ya, lanjutkan aja, nggak perlu buru-buru. Masih ada waktu. 5 menit lagi. Kelompok yang sudah selesai itu jawabannya diperiksa ulang ya. Siapa tahu masih ada yang bisa ditambahkan atau apa gitu. Silakan diperiksa ulang. Oke, kelompok 1, 2, dan 3. Oh, kalau gitu oke, waktunya udah selesai ya. Karena kalau begitu kita langsung presentasi perwakilan satu kelompok aja. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 kami. Jadi nomor 1 itu jawabannya itu yang dimana pertanyaannya yang merupakan sumber primer sejarah, yaitu di nomor 2. Alasannya karena sumber ini merupakan gambar kedua naskah proklamasi karena merupakan teks yang ditulis saat memimpin persiapan proklamasi. Kemudian yang kedua, yaitu pertanyaan kedua, di mana pertanyaannya dua sumber yang termasuk sumber primer, yaitu di nomor 1 dan 3. Alasannya karena nomor 1 rekaman suara, nomor 3 itu merupakan rekaman suara pidato pembacaan teks proklamasi, disebut sumber primer karena dibentuk oleh identik tanpa hasil olahan. Kemudian yang terakhir yaitu di 1, alasannya karena kemudian candi ini ada merupakan sumber sejarah karena dibangun di zaman peninggalan kerajaan tersebut. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, berarti kalau menurut kelompok 1 ya, bisa kalau ini tidak ada. Sebenarnya tidak ada ya, karena waktu kita udah mepet ternyata ya. Jadi kita saya kasih penguatan sedikit dulu. Jadi rata-rata kalian sudah bisa ya menjawab, mengidentifikasi sumber-sumber mana aja yang primer dan bukan melalui informasi yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Sudah sangat bagus, kerjasama tim yang sangat bagus. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Kemudian sebelum mengakhiri kelas, kita akan kesimpulan. Apakah ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ada? 1 atau 2 kata-kata saja tidak apa-apa. Misalnya, Ibu
Bu, definisinya ini gitu. Silakan, ada yang mau? Kalau tidak saya tunjuk saja. Andika silakan untuk kesimpulan hari ini. Oke Bu, kali ini saya akan menyimpulkan apa itu sumber sejarah Kriman. Boleh. Jadi sumber sejarah Kriman itu adalah sumber sejarah pertama. Oke. Contohnya tuh kayak foto saat kejadian, Oke, boleh. terus orang yang terlibat kejadian sumber sejarah itu disebut sejarah primer begitu Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak Andika, kesimpulan yang sangat bagus. Beri tepuk tangan untuk Andika. Oke, baik. Sudah habis ya waktunya karena untuk kuisnya nanti saya kirimkan saja karena tidak sempat. Kemudian terima kasih banyak karena telah berpartisipasi hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kalian sudah bekerja sama dengan sangat baik hari ini. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kita semua. Kita akhiri, hati-hati di jalan pulang, jangan mampir sana sini tanpa kabarin orang tua, oke? Baik, sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia video praktik mengajar yang saya lakukan. Terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.